saya jujur ngomong, diberhentikan dari advokat nggak ada masalah. Saya masih punya firma hukum kok. Saya masih bisa kok mendelegasikan rekan-rekan saya untuk beracara. Ada 16 pengacara di kantor hukum saya. Yang penting firma hukum saya nggak pernah kalah kan gitu. Saya bisa. Walaupun saya dicabut atau dibekukan surat berita acara sumpahnya, kan itu sanksinya hanya tidak bisa bersidang di pengadilan. Toh memang saya jarang sidang kok. Saya sidang kalau tempo-tempo mau aja kalau lagi mau narsis. Ke sidang tuh saya selama sidang hanya narsis doang. Kalau sidang beneran mana ada? Mana mau saya sidang beneran, orang saya pimpinannya. Gitu loh. Mana ada ketua umum organisasi advokat mau sidang? Nggak ada yang sidang. Gitu loh. Saya nggak pernah sidang. Lagi berita acara sumpah mau dibekukan mau enggak juga, saya nggak ngaruh bagi hidup saya gitu loh. Toh kantor hukum saya sudah besar, banyak klien saya yang datang gitu. Jadi artinya nggak pengaruh juga bagi saya. Apa yang dikatakan oleh Hotman Paris itu sesat. Penjelasan sesat yang katanya saya tidak boleh lagi menjadi pengacara dan beracara baik di mana-mana itu. Kan lucu. Gitu. Kan itu menjatuhkan kredibilitas saya, tapi menonjolkan kebodohan dia. Dia dokter tapi dokter bodoh gitu loh. Artinya di sini dia tuh harus belajar lagi, jangan banyak piknik gitu loh. Dia banyak kasus-kasus dia yang kalah kemarin, baru kasus masalah emas. Dia itu menjadi pengacaranya apa itu? Lawan Antam kalau nggak salah. Dia kalah juga. Kliennya habis triliunan juga kalah gara-gara dia pengacaranya. Lalu ada lagi tempat hiburan di Bali, ya kan? Diusut juga oleh masyarakat Bali. Dia kalah juga. Kan gitu. Mana pengacara internasional? Kalau lu banyak piknik, lu nggak bakal bisa ini, lu ngerugin klien. Hotman. Ya, klien lu tuh pasti rugi triliunan walaupun lu banyak promosi tentang diri lu. Gua tahu lu tuh lagi pusing. Lu aja di acara dari Corbuzier nenteng-nenteng berkas sebanyak itu curhat kok. Minta perlindungan sama pemerintah, dikit-dikit minta perlindungan. Orang caranya kayak gua dong Hotman tuh. Ya, gua ajukan surat keberatan kepada pengadilan. Karena bas gua dibekukan. Ini cara profesional, bukan bikin video, halo Pak Menteri, tolong saya. Halo Pak MA, tolong saya. Kasihan amat sekelas kamu itu, dokter apa kamu? Lucu seorang dokter begitu tingkah lakunya. Udah bawa cewek ke sana kemari, ya itu urusan pribadi kamu lah, tapi kan lucu. Gitu loh, yang justru melanggar etik tuh dia, yang nggak pantas gitu loh. Jadi artinya di sini udahlah jangan dibolak-balik gitu kan. Kalau ingin memberhentikan saya, mencabut SK saya atau membekukan SK saya, bekukan juga dong tuh. Banyak pengacara yang udah dihukum sampai 8 tahun, 6 tahun, ya, dicabut juga tuh SK-nya, termasuk si Hotman Paris. Dia udah dipecat dari Pradi, cabut juga dong SK-nya. Biar equality before the law, biar sama di hadapan hukum. Jangan gua doang sama Bang Rasman. Gua ini berdasarkan kuasa gua aja masih berlapis di Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu dulu patahkan. Baru kita bicara lagi ke masalah contempt of court. Setelah sidang contempt gua benar-benar bersalah, ya, dan dihukum, baru kode etik. Ingat ya, sidang etik itu nggak ada kaitannya dengan contempt of court. Sidang etik itu hanya berkaitan dengan antara saya dengan klien saya atau antara pengacara dengan pengacara. Itu sidang etik, harus paham itu. Tapi di luar itu semuanya ranah-ranah lain. Maka ini konteks hukumnya udah nggak benar, cara penerapannya nggak benar, istilah hukumnya juga diada-ada, akhirnya memalukan. Dan penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tercemar hanya gara-gara sekelumpulan orang yang seperti Hotman Paris yang nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Akhirnya negara lebih kacau balau. Bagaimana kita negara mau maju kalau konteks hukumnya ngikutin otak Hotman Paris? Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya. Hotman Paris udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener. Asli. Udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau gak punya duit, asli saya suruh keset lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan. Ya, kalau dia sejajar dengan saya, kalah saya suruh lap sepatu saya, Hotman. Gak ada ngaruhnya juga ilmu hukumnya gitu loh. Nggak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Walaupun dia dengan cara apapun ya mencoba untuk membunuh karakter saya dan Bang Rasman, nggak ada sama sekali. Dan surat ini sudah saya berikan kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi pengadilan tinggi Banten ya. Dan sudah saya tembusin ke Mahkamah Agung. Jadi artinya saya tanggal 20 tetap bisa sidang. Saya akan bawa toga dan saya akan bawa surat ini karena statusnya masih quo. Saya masih bisa sidang dan belum ada putusan yang ingkar tentang pembekuan saya itu. Jangan mengada-ngada lah.
Apalagi dasar pembekuannya, penetapannya adalah pasal-pasal contempt of court. Katanya saya melanggar persidangan karena berbuat gaduh dan lain. Kalau berbuat gaduh, sidangkan dulu contempt of court-nya. Kalau contempt of court itu mau disidangkan, kapan mau dimulainya? Karena contempt of court baru bisa dimulainya tahun 2026. Kalau sekarang belum bisa, mau dipaksakan, ya nggak bisa. Kalau mau pakai KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Apakah perbuatan tidak menyenangkan itu berlaku untuk pejabat publik? Nggak bisa juga. Apakah hakim itu bisa melaporkan? Karena dia itu sudah menutup persidangan. Dia meninggalkan persidangan, lalu dia datang lagi untuk melapor. Ya nggak bisa, Pak. Konstruksi hukum itu seperti itu. Ini namanya kasus yang dipaksakan, yang merugikan saya dengan Bang Rasman. Kalau pengacara dikebiri begini terus, mana ada gium fiat justice ruat culum, officium nobile dan lain-lainnya? Mana? Bullshit itu semua. Bullshit semuanya, bullshit, omong kosong. Gitu loh. Omong kosong, fiat justice ruat culum, officium nobile. Apa? Pengacara hari ini dikubur bersama saya. Kenapa? Karena saya dengan Bang Rasman menggali lubang untuk kuburan para pengacara berikutnya. Ingat pengacara, hari ini kami sengsara, bukan kesengsaraan kami, tapi kesengsaraan kalian semua. Ribuan pengacara akan dikubur bersama peraturan ini karena menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja, gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh, Pak. Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Oh, gak jadi pengacara, gue jadi supir truk. Lah gue udah nyantai, aset gue udah banyak. Aduh, jadi supir angkot lagi gak masalah gue. Dari musisi. Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Bisa syuting juga, Bang. Lah, bisa syuting, main film juga bisa. Bikin lagu bisa. Apa sih yang gak bisa dari gue? Gak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, gak ngaruh. Kan gue bilang gak ngaruh, walaupun lu pakai duit triplek, tebel triplek, gak ngaruh. Yang penting ini, Man, Hotman deh. Man, lu pengajar senior internasional, nih, kalah lu hari ini sama gue. Ya, kalah lu walaupun dengan cara main sabun. Kalah. Ya. Jadi intinya Bang berpendapat bahwa MA itu dugaan melakukan pembukaan advokat Abang belum ada. Ini kecacatan prosedur. Saya belum pernah disidang etik oleh organisasi advokat saya. Saya belum disidang di dalam contempt of court, dalam lingkup persidangan contempt of court. Kok tahu-tahu putusan contempt of court atau undang-undang atau pasal-pasal contempt of court dijadikan acuan untuk membekukan saya? Kan lucu. Contempt of court-nya aja baru dilaporin dan contempt of court-nya aja baru berlaku tahun 2026. Kok sekarang udah disibukin, diributin? Kan ini konstruksi hukum yang menjadi kecacatan administrasi yang memalukan bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Dan ini menjadi penyakit bangsa, harus dirubah. Makanya kalau saya diangkat oleh Pak Prabowo menjadi ketua Mahkamah Agung atau minimal menteri lah ya, menteri koordinator pengawas aparatur negara, udah saya pecatin itu. Udah saya pecatin itu, namanya hakim ribuan, jaksa ribuan. Saya lihat rapot merah mereka. Oh, mana coba? Semua hakim-hakim rapat di Indonesia, kumpul. Ya, di mana? Di Grand Hyatt. Gue kumpulin semua hakim-hakim. Kamu apa kerjanya? Dulu kenapa kasus kamu? Coret, pecat. Kamu apa? Coret, pecat. Ada kesalahan dikit, gue pecat. Gitu loh. Walaupun gue jadi menteri hanya sebulan doang, tapi niat gue untuk memecat-pecat birokrasi yang nggak benar, ya seperti itu, kesampaian. Gitu. Seperti ini, pembekuan. Emangnya gue SK pembekuan? Ini SK gue ada undang-undangnya. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh para pihak yang menyaksikan gue itu. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibekal dihukum gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang yang kepo? Gitu loh. Ya, jangan disamakan dengan sumpah pejabat. Pejabat itu sumpah karena negara sudah berkontribusi pada mereka, karena mereka memberi gaji kepada pejabat itu. Makanya sumpahnya bisa dicopot. Kalau pengacara ini datang gak diundang, pulang kagak diantar. Gitu loh. Jadi jangan disamain sama pejabat negara. Pejabat negara itu disumpah ya karena mereka digaji. Makanya apa kata negara? Lo gak nurut, gue pecat. Tapi kalau pengacara ada istilah pemecatan, berarti sama dong dengan pegawai pabrik. Jadi pengacara sama dong dengan pegawai pemerintah yang digaji, yang kapan-kapan bisa dipecat. Berarti pengacara sama dong dengan karyawan-karyawan lainnya. Mana ada gium officium nobile? Mana? Hei pengacara, mana? Hei pengacara, ini kuburan lu udah digali nih sama MA nih. Mana lo, jangan diam aja. Hah? Ini kuburan lo digali. Besok bukan nggak mungkin pengacara sedang menangani perkara yang berkaitan dengan oportunitas, berkaitan dengan kekuasaan, akan dicabut kuasanya dan akan dibekukan seperti ini. Ingat itu. Ini penyakit.
yang harus dibersihkan. Gue nggak pernah benci sama Hotman, walaupun gue dihina sama Hotman, gue dikata-katain sama Hotman, suruh pulang kampung, suruh apa segala, enggak ada gue benci sama gue, enggak juga. Gue rasa dia masih wajar-wajar aja kok. Gue dikatain mau Hotman nggak marah, dikatain begini nggak marah. Itu gue anggap abang menasihati adiknya kan gitu. Gue juga adiknya menasihati abangnya kan gitu. Walaupun dengan cara keras. Dan inilah kami pengacara memang harus begini sebenarnya. Karena zaman Delicious ya, di zaman Kaisar Romawi, di pada abad ke-14, memang cara pengacara itu begini. Bahkan ada yang tarik pedang untuk membela kliennya untuk bunuh-bunuhan dengan lawan daripada kliennya, gitu loh. Itu sejarahnya. Zaman Claudius. Nah itu suratnya seliweran di media sosial, itu juga mau gue laporin ke polisi. Kenapa? Gue dibekukan tanpa diberikan surat tembusan, ya kan? Dibekukan oleh MA, tapi MA nggak tahu ke kantor gue, nggak diberikan tembusan. Yang ada surat itu jadikan meme-meme di media sosial untuk menghina gue dan merendahkan gue. Itu akan gue ambil tindakan hukum. Gue akan lapor polisi, siapa menyebarkan itu akan kena semua, gitu loh. Kok bisa surat itu keluar di mana-mana? Itu kan data pribadi gue. Kenapa bisa disebarkan? Itu ancaman hukumnya 10 tahun loh. Gue akan laporkan besok ke Mabes. Udah ada buktinya kok, udah gue siapin. Selain gue gugat PT UN, gue akan laporkan ke Mabes pelaku itu. Kan gitu. Bang, maksudnya jadi menurut abang secara kacamata hukum gitu, yang dilakukan MA itu kan berarti kayak tidak sesuai prosedur gitu. Bisa jelaskan misalnya kayak tahapan yang sebenarnya dari kacamata hukum itu Tahapan sebenarnya kayak gimana? apabila gue melanggar contempt of court, harus diperjelas contempt of court-nya seperti apa sih? Apakah ada tertuang di dalam pasal-pasal di dalam contempt of court itu kalau naik meja itu dilarang, kan gitu. Gue naik meja sebabnya apa? Karena klien gue udah diteriakin, kan gitu. Gue spontan. Apakah ada tulisannya? Karena hukum di Indonesia kan kalau tidak tertulis dan tercatat maka dianggap tidak ada, gitu loh. Karena hukum Indonesia tercatat dan tertulis. Kalau di atas meja itu tidak ada pasalnya, jangan dijadikan pasal, dijadikan hukuman gitu loh. Yang nggak ada itu jangan ada. Jadi rusak konstruksi hukum ini gitu loh. Paham nggak? Nah contempt of court itu kan kalau hakimnya ada, sidangnya ada, ya kan? Sidangnya ada, kalau hakimnya ada, lalu hakimnya itu dihina dan pengadilan majelisnya dihina, baru ada contempt of court. Itu pun belum bisa diterapkan sekarang, nanti 2026. Karena apa? Karena ada banyak contempt of court contoh yang dilakukan oleh Nikita Mirjani, melempar mic, ya kan, merobek berkas lalu melempar ke muka jaksa. Nikita Mirjani, lihat videonya Nikita Mirjani. Lalu ada lagi beberapa video-video, ya kan, menyabet hakim dengan gesper dan lain-lain, banyak. Itu referensi-referensi banyak sekali yang lebih cacat dari saya. Kenapa saya hanya naik meja nggak sengaja jadi bahan olok-olokan sampai istilahnya surat berita acara sumpah saya diumbar ke media sosial? Kan ini nggak relevan, nggak etis gitu loh. Masa lembaga sebesar Mahkamah Agung ngirim suratnya ke medsos? Berarti mereka udah terkena sindrom TikTok ini. Mahkamah Agung harus diganti semua, harus diganti karyawannya karena udah kena sindrom medsos. Ini udah nggak bener cara kerjanya begini. Mahkamah Agung bisa saya gugat loh ini. Kenapa? Hak privasi saya yang menjadi hak intelektual saya, ya, diumbar di media sosial tanpa izin saya. Sementara saya orang yang dihukum tidak pernah melihat apa itu fisik dan bunyi hukuman saya, gitu loh. Apa sebenarnya? Benar atau nggak disurat? Benar nggak disurat? Gitu loh. Ini caranya nggak profesional Mahkamah Agung. Gue juga protes gitu loh. Karena ini lembaga suci. Om-om gue di situ semua. Keluarga besar gue di situ di Mahkamah Agung. Bahkan ada om gue yang pernah jadi hakim agung di situ, gitu loh. Jadi jangan memalukan lah, gitu ya. Jangan memalukan. Kasihan lembaga sebesar ini kalau isinya orang-orang propos, ya. Masa ngirim surat tentang hukuman gue di media sosial? Emang alamat gue di media sosial? Alamat gue di sini di Bintaro. Gue tahu maksud lo. Lawyer manusia bukan? Ya, manusia Pak. Manusia ya. Ya udah, manusia itu ada hilaf dan dosanya. Nah itu aja, gak usah diperpanjang. Mau naik manjat kemana? Jangan kan naik meja, yang naik pusar aja ada kok lawyer. Naik meja lagi diributnya, naik pusar secara paksa ada sekarang lagi dibahas di Pengadilan Jakarta Utara. Yang naik pusar, ngebohongin, janji mau bayar puluhan juta, cuma dibayar 2 juta. Ada. Itu yang dibongkar. Naik pusar, bukan naik meja. Gua advokat dong, dan sah demi hukum gua beracara. Karena surat mereka cacat formil, dan gue sudah memberikan surat keberatan, dan ini akan mengacu pada gugatan PT UN. Gugatan gue ada 2 permohonan gue, ya, isi petitumnya. Yang pertama, terbitkan kembali berita acara sumpah gue karena ini akan memalukan Mahkamah Agung kalau tidak terbitkan. Yang kedua, atau ganti rugi 1 triliun. Nih, ya, surat yang udah gue kirim.
Selama surat proses administrasi hukum ini udah gue buka, ya, tidak boleh ada larangan gue untuk bersidang besok. Nggak ada, karena statusnya masih quo. Ya, masalah laporin aja, nggak ada masalah. Jangan ke Mabes Polri, ke sono, ke Hong Kong, ke Tiongkok, nggak apa-apa, laporin aja. Sama Jiping, ngomong aja Jiping. Iya udah, Mabes Polri lagi Jiping, gue nggak apa-apa, orang gue kagak salah.